keluarnya air ketuban itu tidak membuat ya seorang wanita yang hamil ya tidak melakukan sholat. Dia tetap wajib melakukan sholat. Karena yang menghalangi seorang wanita itu untuk melakukan sholat itu cuma dua. Yang pertama haid, yang kedua nifas. Jadi selama darah nifas itu tidak keluar, maka dia tetap wajib sholat. Iya, air ketuban itu membatalkan wudhu. Ya, air ketuban itu membatalkan wudhu. Akan tetapi ya ketika dia keluar maka dibersihkan. Sama seperti najis-najis yang lain. Ya, air seni contohnya. Jadi kalaupun air ketuban itu keluar, kewajiban sholat itu tetap ada dan dia bersihkan ya pakaian yang terkena air ketuban tadi. Ya karena para ulama ya sudah menjadi kaidah yang yang baku di kalangan para ulama bahwasanya ya cairan ya atau sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini ini yubtilul wudu. Ya cairan atau apalah bentuknya yang keluar dari dua jalan baik depan atau belakang itu membatalkan wudu. Nah, sekarang air ketuban ini kan ya bukan darah. Ya bukan darah haid, bukan darah nifas. Karena darah nifas itu jelas, warnanya pun jelas. Tentunya sangat mudah sekali kita membedakan antara air ketuban dengan darah nifas. Jadi ya yang menghalangi sholat itu darah nifas, sedangkan air ketuban tidak. Cukup dia tersebut membersihkan pakaian yang diganti, pakaian yang terkena, ya kemudian disuci bagian yang terkena dari bagian tubuh, kemudian ya wudhu, setelah itu sholat. Ya dia tetap wajib sholat dan tidak mengqadha. Ya, tidak mengqadha maksudnya dia tidak meninggalkan sholat kemudian dia qadha. Ya, dia tetap sholat pada waktunya sama seperti biasa selama dia darah nifas tidak keluar. Karena darah nifas itu menurut ahli fikih, fuqaha kita mengatakan adamul kharij indal wiladah. Darah yang keluar ketika melahirkan atau ba'dal wiladah atau setelah melahirkan. Jadi ketika ada darah ketika melahirkan atau setelah melahirkan, baru itu darah nifas, ketika itu dia tidak salat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan difahami oleh kita semua.